Apa kabar Bapak Ibu semua? Balik lagi bersama saya. Jadi sebenarnya video recording ini biasanya saya private seperti video-video yang lainnya. Cuman karena ini buat belajar juga, jadi akhirnya saya putuskan buat saya saja di publik. Maka dari itu Bapak Ibu yang habis nonton video ini nantinya jangan beli sahamnya atau malah FOMO. Uh, tapi jadikan sebuah pembelajaran ketika next ketemu kasus yang serupa atau seperti yang akan saya sampaikan nanti, itu Bapak Ibu bisa bertindak. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak tahu, Stocklist Pro itu adalah produk yang kastanya saya anggap lebih tinggi dari Stocklist biasa. Channel atau grup Stocklist Pro merupakan forum penyaringan yang di dalamnya terdapat riset yang saya lakukan, sehingga Bapak Ibu jika peserta Stocklist Pro atau melihat video pembahasan saya di dalam itu diharapkan dapat dijadikan referensi saham yang layak dibeli, dan tentunya Bapak Ibu harus riset lagi dan diharapkan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan ilmunya. Karena dimana saya sedang membedah sebuah saham, itu pasti akan menimbulkan suatu kesimpulan, dan kesimpulan itu beli atau jual atau hindari. Dan nanti dimana saya akan kasih alasan saya memilih saham ini. Dan riset ini saya lakukan untuk mendapatkan sebuah saham yang menarik atau berpotensi multi-bagger, atau justru potensi tekor atau jatuh ya. Langsung saja ke pembahasannya. Saham yang akan saya bahas pada video kali ini adalah saham VKTR. Saham VKTR waktu itu saya rekom di Stocklist Pro, tepatnya tanggal 21 Februari 2024 jam 15.36. Saya rekomendasikan di situ. Dan saham VKTR ini jadi ini adalah saham yang baru IPO beberapa waktu lalu dan sempat ramai di publik karena naik gila-gilaan dan turun gila-gilaan. Dan di saham VKTR ini di underwriter ini beberapa underwriter ya. Jadi awal mula saya memilih saham VKTR pada tanggal 21 Februari 2024 dengan IPO 875 miliar ya pada saham VKTR itu karena saham VKTR itu tepatnya tanggal 2 Februari, tepatnya tanggal 7 itu merilis keterbukaan informasi atau jumlah pemegang emisi efek ya, pemegang saham efek, yang dimana pemegang saham efeknya itu turun sebanyak 427 ya, yang sebelumnya pada bulan Januari itu 5.613 orang menjadi 5.126 orang, atau turun sebanyak 427 orang. Itu salah satu alasan kenapa saya menganggap bahwa saham VKTR itu menarik. Dan saham VKTR ini memang sempat ramai waktu lalu ya, karena dia sahamnya naik gila-gilaan terus turun juga gila-gilaan. Dan saham VKTR itu alasan yang kedua saya memilih saham VKTR itu, yang pertama adalah badannya belum untung. Jadi alasan kenapa saya memilih saham VKTR adalah yang pertama, badannya belum untung. Karena saham yang baru IPO yang dilihat adalah badannya udah untung atau belum, bukan analisa teknikalnya atau macam-macamnya gitu. Dan saham VKTR tujuan IPO-nya itu 40% ya pada waktu itu ya. Dia IPO itu untuk capek, 40% untuk capek, sedangkan 40% untuk modal kerja. Dan underwriter utamanya itu Ciptadana Sekuritas Asia ya, memegang sebanyak 88%. Dan tepat tanggal 24 Februari saya lupa tuh ngasih info target, target yang saya
ingin kasih tahu itu lupa saya sampaikan. Akhirnya di pertengahan jalan di tanggal 24 Februari 2024 saya kasih info bahwa sampai kata itu targetnya itu di 224, dan ternyata betul tepat tanggal 2020 tepat di harga 224 itu ternyata hit, sampai juga di titik equilibriumnya tuh sampai. Dan alasan yang ketiga itu karena saham itu terus diakumulasi oleh bandar ya, dari awal IPO itu terus sahamnya terus diakumulasi. Dan saya juga tidak tahu dan bahwa sampai kata itu naiknya kapan. Cuman pada masa itu ya, sampai KTR itu tiba-tiba naik tepat tanggal 21 Februari. Sampai KTR itu sempat naik, dan saya sempat langsung cari tahu sampai KTR itu kenapa. Dan ternyata sampai KTR itu udah mau ada ciri-ciri buat bangkit bakal berpotensi jadi multi banker gitu, karena udah diakumulasi lama ya, jadi waktunya tinggal goreng lah ya bandarnya. Nah, ketika tepat tanggal di 28 Februari itu saya melakukan informasi juga atau memberikan informasi tepatnya jam 3 malam ya, itu VKTR tuh hit sampai di targetnya, karena pada waktu itu tepat tanggal 28 Februari itu saya ada di luar kota, jadi nggak ada di kantor, jadi nggak lihat marketnya kayak gimana gitu. Jadi dan sebelumnya tepat tanggal 26 Februari itu ada sosok yang ngerekom sampai KTR gitu ya. Ya walaupun sempat naik tepat tanggal 26 Februari, tapi setelah dia rekomendasi itu sahamnya turun gitu. Dan pada waktu itu saya sempat bingung sih, ini akan jadi kayak gimana, karena saham yang direkomendasikan oleh sosok yang ada pada gambar ini itu rata-rata ketika dia merekomendasi suatu saham itu ujungnya sahamnya turun dalam gitu. Dan sebelumnya tepat pada 21 Februari ya, karena sahamnya dari awal IPO terus diakumulasi, dan tepat tanggal 21 Februari itu ternyata banyak juga masuk di saham ini gitu, karena pasti pada optimis gitu sahamnya bakal pullback atau bakal naik gila-gilaan gitu. Nah, cuman masalahnya di pertengahan jalan dari tanggal 22 Februari ya, dari tanggal 22 Februari sampai 26 Februari itu bukannya retailnya uh, menjual sahamnya, mereka malah terus beli sahamnya. Sehingga ketika pas waktu penurunan tepatnya tanggal 1 Maret, waktu 1 Maret lalu sampai tanggal 8 Maret kemarin itu sampai KTR itu retailnya bukannya malah jualan, bukannya malah pada cut loss, yaitu mereka malah nambah barang, mereka malah nambah muatan banyak banget. Bandarnya jualan, retailnya nampungin semua, dan ini sangat tidak menarik ya. Bahkan tepat di tanggal 2 Februari sampai 26 aja itu saya sempat melakukan riset dan pemantauan selalu ya, tidak tepat di tanggal 28 Februari karena waktu itu memang benar-benar kondisi saya sedang sibuk, jadi saya nggak ada di market. Dan setelah itu anehnya gitu ya, kenapa saya nggak tahu sih kenapa mereka nggak mau cut loss. Mungkin karena mereka masuknya terlalu banyak ya, karena dari data yang saya dapat itu mereka masuknya rata-rata di atas 10 juta, banyak banget gitu. Dan biasanya kalau saham saham bakri ya, kalau udah naik seperti ini itu dia pullbacknya itu bakal lama banget ya. Dan buat saham VKTR karena di sini retanya pada beli terus ya, turun pun juga dia malah nambah barang,
Sehingga apa? Sehingga jumlah pemegang saham yang pada bulan Februari yang tadinya 5.186 oh, investor menjadi naik naik signifikan, hampir 2 kali lipat, dengan perubahan 4.569 dengan jadi bulan sekarang itu pemegang sahamnya itu 9.755 orang gitu. Jadi buat saham Bakri, karena bandarnya belum untung ya, itu masih oke. Menurut saya masih oke. Dan cuman naiknya kapan ya balik lagi ke market. Saya bukan badannya, saya bukan siapa-siapanya, saya cuman analisa berdasarkan apa yang saya yakin dan saya percayai, yang selalu saya gunakan. Untuk sampai KTR ini bakal ada potensi buat lanjut naik lagi, cuman naiknya kapan ya nggak tahu gitu. Kenapa yang harus di warning itu, kenapa selalu bandarnya belum untung gitu? Karena kalau bandarnya udah untung itu besar kemungkinan kita tuh bakal nyangkut gitu. Dan saya sangat tidak rela gitu kalau uang saya itu ditahan di market dan hanya menunggu untuk sahamnya pullback. Lebih baik saya putarin di saham lain, dan saya orangnya nggak mau cut loss gitu. Cut loss pun saya jual di efek itu pasti gitu. Dan saya orangnya nggak mau nunggu dan nggak mau minus. Jadi itu untuk saham VKTR masih cukup oke. Dan perlu dicatat sekali lagi, saham oke belum tentu 100%, atau setelah video ini rilis sahamnya langsung naik. Dan diharapkan teman-teman dipakai stop lossnya. Dan balik lagi ke market, karena pullbacknya kapan, karena tidak diukur ya, karena tidak dapat saya ukur 1 hari atau 1 minggu. Karena sampai seperti VKTR oke, itu 1 minggu atau 2 minggu itu uh, bakal pullback itu nggak bisa seperti itu. Oke, tapi ya dalam jangka panjang karena saham yang baru IPO itu biasanya umumnya cukup panjang. Untuk IPO amount sebesar ini, sebesar 870 miliar itu biasanya banyak agak panjang gitu. Seperti contoh Sambik pada Februari 2023, kita bilang menarik gitu pada teman-teman alumni bandarmologi, karena waktu itu pada bulan Februari itu sempat naik pelan-pelan gitu. Waktu itu dikira bakal terus lanjut naik, dan ternyata masih cooling down 3 bulan. Dan setelah 3 bulan ada ratio pembagian dividen, dan pada kala itu juga gitu sahamnya terus naik sampai 400-an lebih. Dan kenapa yang harus dilihat adalah bandar yang belum udah untung atau belum? Karena seperti contoh saham Cegas kemarin yang saya bagikan ke teman-teman alumni Bandarmologi dan 241 Pro. Saham Cegas itu baru awal IPO itu udah main amount gede. Jadi teman-teman diharapkan berhati-hati gitu. Besar kemungkinan barangnya udah untung, dan benar gitu. Ternyata nggak lama barangnya udah untung, udah balik modal ya. Ya udah sahamnya terus turun di bawah harga IPO-nya itu. Dan apakah saham Cegas itu masih menarik? Menurut saya tidak gitu. Dalam waktu dekat ini tidak, tapi dalam waktu jangka panjang ya besar kemungkinan pasti iya. Karena nggak selamanya saham itu sideways, nggak selamanya itu saham uptrend, nggak selamanya saham itu downtrend. Itu harus diingat. Jadi gitu aja dari saya. Thank you buat semua. Terima kasih.